Pada 30 Agustus 1999, sejumlah besar warga Timor Timur menentang ancaman kekerasan dan intimidasi untuk menggunakan hak pilih mereka dalam referendum penentuan nasib sendiri. Meski sempat dikhawatirkan banyak pemilih akan takut datang, kenyataannya antrean panjang terlihat terbentuk secara tertib dan damai di berbagai pusat pemungutan suara, khususnya di ibu kota, Dili. Polisi bersenjata lengkap yang sebelumnya dinilai gagal menghentikan serangan milisi anti kemerdekaan berjaga di sekitar lokasi pemungutan suara bersama para penasihat polisi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tidak bersenjata. Tempat pemungutan suara dijadwalkan ditutup pada pukul 16 waktu setempat agar warga dapat segera kembali ke rumah sebelum malam tiba demi menghindari kemungkinan serangan dari milisi pro-Indonesia. Di tengah kuatnya dukungan terhadap kemerdekaan, Presiden Republik Indonesia saat itu, B.J. Habibie, tampil di televisi nasional pada Minggu malam untuk menyerukan kepada rakyat Timor Timur agar tetap bersatu dan menggunakan hak pilih mereka. Seruan tersebut pada umumnya disambut baik oleh masyarakat. Di banyak kota, antusiasme pemilih terlihat jelas. Bahkan sebagian warga saling berdesakan untuk menjadi yang pertama memberikan suara. Namun di wilayah lain, suasana berbeda terasa. Warga desa yang diliputi ketakutan mengaku mendapat ancaman dari milisi anti kemerdekaan yang memperingatkan akan melakukan gelombang kekerasan baru jika rakyat memilih memisahkan diri dari Indonesia. Referendum bersejarah yang diawasi langsung oleh PBB ini menjadi momen pertama bagi rakyat Timor Timur untuk secara langsung menentukan bagaimana nasib tanah air mereka. Lebih dari 400.000 pemilih, termasuk sekitar 13.000 warga Timor Timur di luar negeri, terdaftar dalam pemungutan suara tersebut. Para pemilih diminta menentukan pilihan. Apakah Timor Timur, wilayah miskin, yang mayoritas penduduknya beragama Katolik Roma, akan tetap menjadi bagian dari Indonesia sebagai daerah otonom, atau memilih memisahkan diri sepenuhnya? Kelompok milisi anti kemerdekaan yang dituduh melakukan pembunuhan dan teror terhadap warga sipil untuk menekan dukungan kemerdekaan, menyatakan akan menerima hasil referendum yang dijadwalkan diumumkan paling lambat pada 7 September 1999. PBB sendiri menyatakan membutuhkan waktu sekitar 7 hari untuk menghitung dan memverifikasi seluruh suara. Masa menjelang referendum diwarnai serangkaian serangan terhadap warga sipil dan staf PBB oleh kelompok milisi. Sepanjang tahun itu puluhan orang dilaporkan tewas dan sekitar 60.000 warga terpaksa meninggalkan rumah mereka karena ketakutan. Meski demikian, banyak dari mereka tetap kembali ke desa-desa yang hancur demi memberikan suara pada hari referendum. Pejabat PBB memuji tingginya partisipasi pemilih serta suasana pemungutan suara yang relatif damai dan menegaskan bahwa proses pemilihan berlangsung dengan tingkat kerahasiaan yang ketat. Namun menurut laporan para jurnalis di lapangan, hanya beberapa jam setelah referendum berakhir, situasi kembali memburuk. Sekelompok massa separatis dilaporkan menikam 2 anggota milisi anti kemerdekaan hingga tewas, menandai kembalinya ketegangan pasca pemungutan suara. Pelaksanaan referendum penentuan nasib sendiri di Timor Timur pada 30 Agustus 1999 berlangsung relatif tenang dan tertib. Tingkat partisipasi pemilih mencapai 98,6%, mencerminkan antusiasme dan keberanian rakyat untuk menentukan masa depan mereka. Pada 4 September 1999, Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan secara resmi mengumumkan hasil referendum. 78,5% pemilih memilih kemerdekaan, sementara sisanya memilih tetap berintegrasi dengan Indonesia. Hasil ini mengejutkan banyak pihak di Indonesia. Selama era Orde Baru,
Publik diyakinkan bahwa mayoritas rakyat Timor Timur mendukung integrasi. Karena itu, sebagian masyarakat Indonesia sulit menerima hasil referendum tersebut. Sejumlah narasi media bahkan menyalahkan PBB dan Australia, yang dituduh menekan Presiden B.J. Habibie agar menyetujui pelaksanaan referendum. Namun, pengumuman hasil referendum tidak serta-merta membawa kedamaian. Sebaliknya, pilihan rakyat Timor Timur untuk merdeka justru memicu gelombang kekerasan massal yang meluas dengan cepat. Rumah-rumah penduduk dibakar, fasilitas publik dihancurkan, dan ratusan ribu warga sipil terpaksa mengungsi demi menyelamatkan nyawa mereka. Dalam hitungan hari, Timor Timur terjerumus ke dalam krisis kemanusiaan berskala luas, dengan penderitaan warga sipil sebagai dampak paling nyata. Krisis pasca referendum ini dipicu oleh serangan milisi anti kemerdekaan terhadap warga sipil, yang kemudian meluas ke hampir seluruh wilayah Timor Timur, terutama di ibu kota Dili. Peristiwa ini menjadi salah satu episode paling kelam dalam sejarah perjuangan Timor Leste menuju kemerdekaan. Ketika staf UNAMED kembali ke Dili, pasca pemungutan suara, tanda-tanda kehancuran sudah tampak jelas. Kota-kota dihancurkan secara sistematis. Dalam beberapa jam setelah hasil referendum diumumkan, kelompok paramiliter mulai menyerang warga, membakar rumah-rumah, dan menghancurkan fasilitas umum. Wartawan asing serta pemantau pemilu terpaksa melarikan diri, sementara puluhan ribu warga Timor Timur mengungsi ke daerah pegunungan untuk mencari perlindungan. Kekerasan mencapai puncaknya dengan terjadinya sejumlah pembantaian besar. Gedung Keuskupan Katolik Dili diserang, menewaskan sekitar 2 lusin warga yang berlindung di dalamnya. Keesokan harinya, markas Komite Palang Merah Internasional (ICRC) diserang dan dibakar habis. Di Suai, hampir 100 warga sipil terbunuh, dan laporan pembantaian serupa bermunculan dari berbagai wilayah lain di Timor Timur. Sebagian besar staf PBB terjebak di kompleks UNAMED di Dili, yang dipenuhi ribuan pengungsi. Mereka menolak dievakuasi jika para pengungsi ditinggalkan, bahkan menyatakan lebih memilih mati bersama para pengungsi daripada menyerahkan mereka kepada kelompok paramiliter. Pada saat yang sama, pasukan Indonesia bersama milisi pro-integrasi memaksa lebih dari 200.000 warga Timor Timur mengungsi ke Timor Barat. Para pengungsi ditempatkan di kem-kem yang oleh Human Rights Watch digambarkan berada dalam kondisi yang menyedihkan, dengan kekurangan pangan, air bersih, dan layanan kesehatan. Ketika delegasi PBB tiba di Jakarta pada 8 September 1999, Presiden B.J. Habibie menyatakan bahwa laporan pertumpahan darah di Timor Timur hanyalah fantasi dan kebohongan. Panglima TNI Jenderal Wiranto juga bersikeras bahwa situasi keamanan berada di bawah kendali militer Indonesia. Namun realitas di lapangan memicu kemarahan internasional, khususnya di Australia dan Portugal. Tekanan publik dan diplomatik meningkat tajam. Aktivis di Australia, Portugal, Amerika Serikat, dan negara-negara lain mendesak pemerintah mereka untuk mengambil tindakan nyata guna menghentikan kekerasan di Timor Timur. Perdana Menteri Australia John Howard kemudian berkonsultasi dengan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan, serta melobi Presiden Amerika Serikat Bill Clinton agar mendukung pembentukan pasukan penjaga perdamaian internasional yang dipimpin Australia. Amerika Serikat tidak mengerahkan pasukan tempur, tetapi memberikan dukungan logistik, intelijen, dan diplomatik yang sangat krusial. Pada 11 September 1999, Presiden Bill Clinton menegaskan bahwa dukungan bantuan ekonomi internasional bagi Indonesia akan sangat bergantung pada cara pemerintah Indonesia menangani krisis di Timor Timur. Di bawah tekanan internasional yang semakin kuat serta kondisi ekonomi domestik yang rapuh, Indonesia akhirnya mengalah. Pada 12 September 1999, Presiden B.J. Habibie mengumumkan bahwa Indonesia akan menarik pasukannya dari Timor Timur dan mengizinkan masuknya pasukan penjaga perdamaian internasional. Situasi yang semakin memburuk mendorong Dewan Keamanan PBB bertindak cepat. Pada 15 September 1999, PBB mengesahkan Resolusi 1264
yang membentuk Interfed, International Force for East Timor, sebuah pasukan multinasional yang dipimpin oleh Australia. Mandat utama Interfed adalah memulihkan keamanan, menghentikan kekerasan, melindungi warga sipil, dan misi PBB, serta menciptakan kondisi yang memungkinkan bantuan kemanusiaan dan proses transisi politik berjalan di Timor Timur. Pasukan Interfed mulai tiba di Timor Timur pada 20 September 1999. Tugas utama mereka adalah menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh milisi pro-Indonesia yang menolak hasil referendum, sekaligus menciptakan stabilitas dan perdamaian. Dalam pelaksanaan misinya, pasukan Interfed dengan tentara Australia sebagai kekuatan utama melakukan patroli keamanan, operasi militer terbatas, serta penggeledahan dan pelucutan senjata terhadap pihak-pihak bersenjata. Tindakan ini menyasar baik milisi pro-integrasi maupun Valintil, sayap militer pro-kemerdekaan, guna mencegah bentrokan lanjutan. Beberapa insiden selama operasi Interfed sempat menimbulkan kontroversi, termasuk tuduhan pelanggaran disiplin militer terhadap seorang tentara Australia. Meski demikian, secara umum kehadiran Interfed berhasil menekan kekerasan dan secara bertahap memulihkan stabilitas di Timor Timur. Pada puncaknya, Interfed terdiri dari lebih dari 11.000 personel dari 22 negara. Dengan Australia menyumbang lebih dari 5.500 tentara sebagai kekuatan utama. Amerika Serikat memberikan dukungan strategis melalui kehadiran kapal perang seperti USS Mobile Bay dan USS Belleau Wood di kawasan. Viva Interfed! Viva! Viva Peter Cosgrove! Pada 20 September 1999, pasukan Interfed mendarat di Timor Timur, menandai dimulainya operasi militer multinasional untuk menghentikan kekerasan yang terus meluas pasca referendum kemerdekaan. Mereka disambut hangat penduduk Timor Timur karena mereka merasa terlindungi. Pasukan ini dipimpin oleh Australia dengan Selandia Baru sebagai salah satu kontributor utama, serta didukung oleh sejumlah negara lain. Mereka tiba membawa logistik militer lengkap, kendaraan tempur, perlengkapan komunikasi, persediaan medis, dan peralatan pendukung yang tidak hanya ditujukan untuk operasi keamanan, tetapi juga untuk menunjang misi kemanusiaan. Pendaratan pertama dilakukan di Dili, kota yang saat itu berada dalam kondisi nyaris lumpuh. Bangunan-bangunan terbakar, infrastruktur rusak parah, dan ribuan warga terpaksa mengungsi. Kehadiran pasukan Interfed membawa harapan baru bagi penduduk yang selama berminggu-minggu hidup dalam ketakutan. Perlahan, pasukan ini menguasai titik-titik strategis, melucuti kelompok bersenjata, serta membuka jalur aman bagi masuknya bantuan kemanusiaan. Tujuan utama Interfed bukan untuk berperang, melainkan memulihkan keamanan, melindungi warga sipil, dan menciptakan kondisi yang memungkinkan proses transisi politik berjalan. Dalam waktu singkat, situasi mulai terkendali. Pengungsian dapat diakses, distribusi bantuan berjalan, dan ketertiban perlahan kembali. Kedatangan Interfed pada 20 September 1999 menjadi titik balik penting dalam perjalanan sejarah Timor Timur. Setelah pasukan perdamaian PBB melalui Interfed resmi menguasai wilayah, situasi keamanan di Timor Timur mulai mengalami perubahan yang signifikan. Militer Indonesia secara bertahap digantikan oleh pasukan Interfed, terutama di titik-titik rawan di kota Dili, seperti pelabuhan, bandara, kantor pemerintahan, dan persimpangan strategis yang sebelumnya menjadi pusat ketegangan dan kekerasan. Pergantian pengamanan ini dilakukan secara perlahan dan terukur, guna menghindari bentrokan serta menjaga stabilitas di lapangan. Pos-pos militer yang sebelumnya dijaga aparat Indonesia mulai diambil alih oleh pasukan multinasional Interfed yang hadir dengan mandat jelas untuk menegakkan keamanan dan melindungi warga sipil.
Kehadiran mereka membawa rasa aman bagi masyarakat yang selama ini hidup dalam ketidakpastian. Sementara itu, militer Indonesia bersiap-siap meninggalkan Timor Timur. Penarikan pasukan dilakukan secara bertahap, disertai dengan pembongkaran pos, pengemasan perlengkapan, dan konsolidasi personel. Proses ini menandai berakhirnya satu babak panjang keterlibatan Indonesia di wilayah tersebut, sekaligus menjadi bagian dari kesepakatan internasional pasca referendum. Transisi pengamanan dari militer Indonesia ke Interfed menjadi simbol perubahan besar di Timor Timur. Kota Dili yang sebelumnya dipenuhi ketegangan dan suara tembakan, perlahan beralih ke suasana yang lebih terkendali. Di bawah pengawasan pasukan perdamaian PBB, Timor Timur mulai memasuki fase baru, fase transisi menuju pemerintahan internasional dan pada akhirnya kemerdekaan penuh sebagai sebuah negara berdaulat. Di tengah proses transisi itu, kesibukan pasukan Interfed tampak jelas di berbagai sudut kota Dili. Pasukan yang sebagian besar berasal dari Australia dan Selandia Baru bergerak cepat menata pengamanan, memperkuat pos-pos penjagaan, serta melakukan patroli rutin untuk memastikan situasi tetap terkendali. Aktivitas mereka berlangsung siang dan malam, menandai hadirnya kekuatan baru yang mengambil alih tanggung jawab keamanan. Di Bandara Dili, pesawat-pesawat angkut militer silih berganti mendarat. Dari dalamnya diturunkan peralatan militer, kendaraan, perlengkapan komunikasi, serta logistik berupa makanan, obat-obatan, dan kebutuhan operasional lainnya. Pemandangan ini menjadi simbol keseriusan misi internasional dalam menstabilkan Timor Timur, sekaligus memastikan pasukan perdamaian dapat beroperasi secara efektif di lapangan. Konvoi kendaraan militer Interfed bergerak dari bandara menuju pusat kota dan wilayah-wilayah strategis, mengamankan jalur distribusi, serta memperkuat kehadiran di titik-titik rawan. Bagi warga setempat, aktivitas tersebut menghadirkan gambaran nyata bahwa kekerasan mulai ditinggalkan, digantikan oleh upaya pemulihan keamanan dan kemanusiaan. Kesibukan pasukan Interfed dengan dukungan penuh logistik dan transportasi udara menandai fase konsolidasi awal misi perdamaian. Dari sinilah Timor Timur perlahan diarahkan menuju stabilitas, transisi pemerintahan, dan masa depan baru di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada 21 September 1999, pasukan Australia yang memimpin misi pasukan penjaga perdamaian multinasional Interfed mulai mengambil alih sejumlah gudang yang diduga tempat penyimpanan senjata yang sebelumnya dikuasai oleh milisi pro-Indonesia di Timor Timur, terutama di ibu kota Dili. Langkah ini menjadi bagian krusial dalam upaya menormalkan situasi keamanan yang sempat runtuh pasca referendum. Pengambil alihan gudang tersebut bertujuan untuk melucuti kemampuan militer milisi bersenjata yang selama berminggu-minggu terlibat dalam aksi kekerasan, pembakaran, dan intimidasi terhadap penduduk sipil. Setelah hasil referendum kemerdekaan diumumkan pada awal September 1999, milisi pro-Indonesia melancarkan kampanye teror yang menyebabkan kerusakan luas pada infrastruktur, ribuan korban jiwa, serta gelombang pengungsian massal. Kehadiran Interfed yang dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1264 menandai titik balik penting dalam krisis Timor Timur. Di bawah komando Australia dan dengan dukungan pasukan dari berbagai negara, Interfed diberi mandat untuk memulihkan perdamaian dan keamanan, melindungi warga sipil, serta memastikan pelaksanaan hasil referendum berjalan tanpa ancaman bersenjata. Dengan dikuasainya gudang-gudang senjata milisi, kekuatan kelompok bersenjata perlahan melemah. Langkah ini membuka jalan bagi stabilisasi keamanan di Dili dan wilayah-wilayah lain, sekaligus memungkinkan dimulainya kembali aktivitas kemanusiaan dan pemerintahan sementara di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Kehadiran pasukan perdamaian PBB di Timor Timur segera membawa perubahan nyata di tengah masyarakat. Di berbagai sudut kota Dili dan wilayah sekitarnya, warga mulai keluar dari tempat persembunyian mereka, perlahan kembali ke rumah-rumah yang sebelumnya ditinggalkan akibat teror dan kekerasan. Raut ketakutan yang selama berminggu-minggu membayangi kehidupan mereka mulai tergantikan oleh rasa lega dan harapan. Banyak warga secara terbuka menyambut kedatangan pasukan Interfed dengan senyum, lambaian tangan. Ya aman, kalau sudah aman begitu kita Timur itu senang sekali. Kami sudah tidak takut mulai kemarin itu kapal sudah keliaran di atas itu kami sudah berani. Kami tadi malam kami TB itu sampai pagi itu kami di sana. Bahkan ungkapan haru. Di antara kerumunan terdengar kalimat-kalimat sederhana namun syarat makna. Kami tidak takut lagi. Ungkapan ini mencerminkan perubahan psikologis yang mendalam. Setelah lama hidup di bawah bayang-bayang senjata dan ancaman milisi bersenjata, kehadiran pasukan perdamaian PBB tidak hanya memberikan jaminan keamanan fisik, tetapi juga memulihkan rasa percaya diri masyarakat untuk kembali menjalani kehidupan sehari-hari. Pasar-pasar mulai beraktivitas kembali, anak-anak terlihat bermain di jalanan, dan warga berani berkumpul tanpa rasa cemas. Bagi rakyat Timor Timur, pasukan perdamaian menjadi simbol perlindungan dan harapan akan masa depan yang lebih aman dan merdeka. Momen ini menandai babak baru dalam perjalanan Timor Timur, di mana ketakutan perlahan digantikan oleh keberanian dan kekerasan mulai digeser oleh kehadiran perdamaian. Militia it's go away, not coming to kill him, kill the population. It's okay. Viva Corisantana! Contra Camores! Biar bakar! Biar bakar! Biar bakar! 2 tahun akan bangun kembali. Kami pakai senjata, kalau pakai tahun kami tidak ada. Darek adalah sebuah kota pegunungan yang terletak di distrik Dili, berjarak sekitar 30 menit perjalanan dari pusat kota Dili. Wilayah ini memiliki posisi strategis sekaligus nilai historis yang penting dalam perjalanan Timor Timur. Pada 21 September 1999, pasukan perdamaian PBB yang tergabung dalam misi Interfed memasuki wilayah Darek setelah sebelumnya melakukan penggerebekan dan pengamanan terhadap gudang-gudang senjata milik milisi pro-Indonesia di Dili dan sekitarnya. Operasi ini merupakan bagian dari langkah sistematis untuk melumpuhkan kelompok bersenjata dan memulihkan stabilitas keamanan pasca referendum. Kehadiran pasukan Interfed di kota Darek disambut hangat oleh masyarakat setempat. Warga yang selama berminggu-minggu hidup dalam ketakutan akhirnya berani keluar dan menyambut pasukan perdamaian dengan rasa lega dan harapan. Bagi rakyat Darek, kedatangan pasukan PBB menjadi tanda berakhirnya dominasi kekerasan dan dimulainya masa baru yang lebih aman. Selain perannya dalam peristiwa 1999, Darek juga menyimpan jejak sejarah yang lebih tua. Di kota ini berdiri Der Memorial, sebuah monumen bersejarah yang didedikasikan untuk rakyat Timor Timur. Monumen ini dibangun oleh pasukan Australia sebagai penghormatan kepada masyarakat lokal yang membantu tentara Australia dalam perjuangan melawan pasukan Jepang selama Perang Dunia II. Darek Memorial menjadi simbol ikatan sejarah antara rakyat Timor Timur dan Australia, serta pengingat akan pengorbanan dan solidaritas di masa-masa sulit. Dengan latar sejarah tersebut, Darek bukan hanya saksi hadirnya pasukan perdamaian PBB pada 1999, tetapi juga sebuah tempat yang merekam panjangnya perjalanan rakyat Timor Timur dalam menghadapi konflik, penderitaan,
dan akhirnya harapan menuju perdamaian dan kemerdekaan. 2 hari kemudian, pada 23 September 1999, situasi keamanan di Timor Timur kembali memanas ketika terjadi kontak senjata antara pasukan Interfed dan milisi pro-Indonesia di sejumlah titik. Insiden ini menunjukkan bahwa meskipun kehadiran pasukan perdamaian telah mulai memulihkan ketertiban, perlawanan bersenjata dari kelompok milisi masih berlangsung. Kontak senjata tersebut terjadi saat pasukan Interfed melaksanakan patroli dan operasi pengamanan untuk melucuti sisa-sisa kelompok bersenjata serta mengamankan wilayah yang sebelumnya dikuasai milisi. Dalam beberapa kasus, milisi pro-Indonesia melakukan perlawanan bersenjata ketika pasukan perdamaian mendekati basis-basis mereka atau berusaha menguasai jalur-jalur strategis. Pasukan Interfed merespons secara terukur sesuai mandat Dewan Keamanan PBB dengan mengutamakan perlindungan warga sipil dan upaya deeskalasi. Namun demi menjaga keamanan dan mencegah meluasnya kekerasan, pasukan perdamaian terpaksa membalas tembakan untuk menetralisir ancaman. Kontak senjata ini menegaskan bahwa stabilisasi Timor Timur bukanlah proses yang instan, melainkan membutuhkan operasi keamanan yang tegas dan berkelanjutan. Meski demikian, insiden tersebut justru memperlihatkan tekad dan kesiapan Interfed dalam menjalankan mandatnya. Secara bertahap, kekuatan milisi semakin terdesak dan banyak yang mundur ke wilayah perbatasan atau melarikan diri. Setelah peristiwa ini, situasi keamanan perlahan kembali terkendali, membuka ruang bagi distribusi bantuan kemanusiaan dan kelanjutan proses transisi Timor Timur menuju perdamaian dan kemerdekaan. Sehari kemudian, pada 24 September 1999, pasukan Interfed dari Australia meningkatkan langkah-langkah pengamanan dengan melakukan penggeledahan ke rumah-rumah penduduk di sejumlah titik rawan. Operasi ini dilaksanakan sebagai upaya pencegahan menyusul terjadinya kontak senjata sehari sebelumnya, guna menghindari bentrokan lanjutan yang berpotensi membahayakan warga sipil. Penggeledahan difokuskan pada pencarian senjata api, amunisi, serta perlengkapan militer yang diduga masih disembunyikan oleh anggota milisi pro-Indonesia. Pasukan Interfed melaksanakan operasi ini secara terukur dan hati-hati, dengan memprioritaskan keselamatan warga serta menjalin komunikasi langsung dengan masyarakat setempat. Kehadiran pasukan perdamaian di lingkungan permukiman dimaksudkan untuk memastikan bahwa kawasan tersebut benar-benar aman dari ancaman bersenjata. Bagi sebagian warga, operasi ini menjadi tanda keseriusan pasukan PBB dalam menjamin keamanan mereka. Banyak penduduk yang secara sukarela memberikan informasi dan menyerahkan senjata yang masih tersisa, karena mereka menyadari bahwa stabilitas hanya dapat tercapai apabila kekerasan benar-benar dihentikan. Dalam suasana yang masih tegang, langkah ini membantu menekan potensi bentrokan antara pasukan perdamaian dan milisi bersenjata. Melalui penggeledahan dan pengamanan menyeluruh tersebut, pasukan Interfed berupaya menciptakan ruang aman bagi warga sipil untuk kembali menjalani kehidupan normal. Langkah preventif ini menjadi bagian penting untuk melindungi rakyat dan mencegah terulangnya kekerasan pasca referendum. Mereka melaksanakan tugas berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1264. Sesuai dengan resolusi nomor 1264, kontrol atas Timor adalah di tangan Interfed. Setelah melakukan penggeledahan di sejumlah titik permukiman, pasukan PBB kemudian menyita beberapa peti amunisi yang ditemukan tersembunyi di rumah-rumah kosong dan lokasi yang diduga menjadi tempat penyimpanan milik milisi bersenjata.
Penyitaan ini menjadi bukti bahwa ancaman keamanan masih nyata, sekaligus menegaskan pentingnya operasi pembersihan senjata guna mencegah terjadinya bentrokan lanjutan. Amunisi yang disita segera diamankan dan dipindahkan ke lokasi yang berada di bawah kendali penuh pasukan Interfed untuk selanjutnya dimusnahkan atau disimpan sesuai prosedur militer PBB. Langkah ini bertujuan memutus akses milisi terhadap persenjataan, sehingga kemampuan mereka untuk melakukan perlawanan bersenjata semakin melemah. Usai operasi penyitaan, pasukan PBB melanjutkan tugas dengan melaksanakan patroli rutin di berbagai kawasan, termasuk melakukan pemeriksaan di sejumlah ruas jalan utama dan jalur penghubung antar wilayah. Patroli ini dilakukan untuk memastikan tidak ada pergerakan kelompok bersenjata, sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat yang mulai beraktivitas kembali. Di sepanjang patroli, pasukan Interfed melakukan pemeriksaan kendaraan dan identitas, serta memantau situasi keamanan di titik-titik strategis. Kehadiran pasukan bersenjata lengkap di jalan-jalan utama menjadi sinyal kuat bahwa wilayah tersebut berada di bawah pengawasan internasional. Bagi warga sipil, patroli ini semakin memperkuat keyakinan bahwa masa ketakutan perlahan telah berlalu, digantikan oleh upaya nyata menuju stabilitas, ketertiban, dan perdamaian yang berkelanjutan. Berdasarkan berbagai perkiraan, sekitar 1.400 warga sipil tewas, baik pada periode sebelum maupun sesudah pelaksanaan referendum kemerdekaan Timor Timur tahun 1999. Selain korban dari kalangan masyarakat sipil, krisis ini juga menelan korban di pihak internasional. Antara 17 hingga 24 personel UNTAID dilaporkan gugur selama menjalankan misi perdamaian di wilayah tersebut. Di sisi lain, bentrokan antara pasukan internasional dan kelompok bersenjata lokal juga menyebabkan korban jiwa. Sekitar 15 hingga 19 anggota milisi pro-Indonesia di Timor Timur tewas dalam berbagai insiden kontak senjata dengan pasukan internasional. Tak hanya itu, setidaknya 15 anggota staf UNAMED turut menjadi korban selama masa krisis yang berlangsung. Kekerasan tersebut juga menyasar kalangan pers. 2 jurnalis Timor Timur, masing-masing yang berafiliasi dengan Suara Timor Timur dan Radio UNAMED, dilaporkan dibunuh oleh kelompok milisi di tengah situasi konflik dan ketidakamanan yang meluas. Sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai, penarikan pasukan militer Indonesia dari Timor Timur dilakukan secara bertahap, dimulai tidak lama setelah pengumuman hasil jajak pendapat kemerdekaan. Proses penarikan ini berlangsung di tengah situasi keamanan yang masih rapuh, sehingga memerlukan pengawasan dan pengaturan yang ketat. Berdasarkan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa, penarikan pasukan Tentara Nasional Indonesia, TNI, dari kota Dili dan wilayah-wilayah lain di Timor Timur pada umumnya telah rampung pada akhir Oktober 1999. Seluruh proses tersebut difasilitasi dan diawasi oleh kehadiran pasukan internasional untuk Timor Timur, Interfed, yang bertugas memastikan transisi keamanan berjalan tertib serta mencegah terjadinya kekerasan lanjutan. But Suharto, responsibility, what is they do? About the peace, if they understand about the justice. Gawal lo gambar sih ini. Pokoknya bisa. Biar tentara lewat. Sudah saatnya kita harus menyadari mereka karena mereka
Pasukan Gurkha Inggris yang tergabung dalam pasukan internasional untuk Timor Timur Interfet tiba di Timor Timur pada 25 September 1999. Kedatangan mereka merupakan bagian dari upaya internasional untuk menstabilkan situasi keamanan pasca referendum kemerdekaan yang sebelumnya diwarnai oleh gelombang kekerasan. Pasukan Gurkha termasuk elemen terdepan dalam komposisi Interfet, dengan satu kompi dari batalion kedua Resimen Senapan Gurkha Diraja. Kedua batalion Royal Gurkha Rifles tiba lebih awal untuk melaksanakan tugas pengamanan awal. Dengan pengalaman panjang dalam operasi penjaga perdamaian dan penanganan konflik, pasukan Gurkha segera ditempatkan di titik-titik strategis di ibu kota Dili dan sekitarnya. Mereka melakukan patroli intensif, mengamankan fasilitas vital, serta membantu proses perlucutan senjata kelompok bersenjata yang masih aktif. Kehadiran pasukan ini memberikan rasa aman bagi warga sipil yang sebelumnya hidup dalam ketakutan akibat aksi kekerasan dan intimidasi oleh milisi pro-Indonesia setelah pengumuman hasil referendum. Peran pasukan Gurkha sangat krusial dalam membantu memulihkan ketertiban umum dan menciptakan kondisi yang memungkinkan distribusi bantuan kemanusiaan, kembalinya para pengungsi, serta dimulainya kembali aktivitas pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat. Bersama unsur Interfet lainnya, pasukan Gurkha menjadi simbol kehadiran komunitas internasional dalam menjamin transisi menuju stabilitas dan perdamaian di Timor Timur. Sementara itu, pada hari yang sama, 25 September 1999, di tengah kedatangan pasukan Interfet, unsur militer Indonesia lainnya mulai kembali bersiap meninggalkan Timor Timur. Di sejumlah pangkalan dan titik konsentrasi pasukan, terlihat aktivitas persiapan penarikan, mulai dari pengepakan perlengkapan, konsolidasi personel, hingga pengaturan jadwal keberangkatan melalui jalur laut dan udara. Langkah ini merupakan bagian dari proses penarikan bertahap sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan, seiring dengan pengambil alihan tanggung jawab keamanan oleh pasukan internasional. Saya sebagai Danjon, saya sangat bangga karena keputusan itu merupakan suatu kepercayaan bagi saya sebagai seorang Danjon dan prajurit saya seluruhnya, karena tugas ini tidak ringan. Markas-markas yang ditempati oleh Satuan Tugas Indonesia untuk Timor Timur ini akan diamankan oleh satuan tersebut. Sementara di luar itu, ini akan dilaksanakan oleh Interfet. Saya mau lewat, kembali ke camp. This is my basket. Don't repeat again, okay? Don't repeat again. Satu kopi Paskas dan satu kopi Brimob yang nanti akan informasi dan perintah-perintah untuk kalian. Menyerahkan kewenangan atas kendalian kepada bawahan kita loyal apa yang diputuskan. Kehadiran Interfet memungkinkan militer Indonesia mengurangi perannya secara sistematis, terutama di wilayah-wilayah perkotaan dan titik rawan konflik. Proses transisi tersebut menandai babak baru dalam perjalanan Timor Timur, dari fase konflik menuju upaya pemulihan
keamanan dan stabilitas di bawah pengawasan komunitas internasional. Namun demikian, penarikan militer Indonesia dari Timor Timur tidak serta-merta menciptakan situasi yang kondusif. Ketegangan dan ancaman keamanan masih membayangi, terutama akibat keberadaan kelompok milisi bersenjata yang belum sepenuhnya dilucuti. Sehari kemudian, pada 26 September 1999, situasi di ibu kota Dili kembali memburuk. Sejumlah bangunan dilaporkan dibakar di berbagai titik kota dalam insiden yang diduga dilakukan oleh milisi pro-Indonesia. Aksi pembakaran tersebut memicu kepanikan warga sipil, memperparah kerusakan infrastruktur, serta menjadi bukti bahwa kekerasan pasca referendum belum sepenuhnya berakhir meskipun proses penarikan pasukan militer Indonesia tengah berlangsung. Kejadian ini semakin menegaskan tantangan besar yang dihadapi pasukan Interfet dalam upaya menegakkan keamanan dan memulihkan ketertiban di Timor Timur. Yeah, so turn on the roof before. Okay, scout what we got. What we got? Let's go. Keep fucking rolling. Keep rolling. Keep rolling, scouts. Keep rolling. Come on. Put up behind them. Let's go, boys. Let's move it. Yep, clear. Keep going, boys. Keep through up. Keep through up. Let's go. Pierce, second floor contact. We'll go up and cut off their fucking withdrawal route, alright? Let's go. Guns. Dalam upaya memperkuat stabilitas keamanan, pasukan tambahan Interfet terus didatangkan ke Timor Timur. Pada 30 September 1999, pasukan Selandia Baru atau New Zealand Defence Force (NZDF) yang merupakan bagian dari pasukan internasional untuk Timor Timur, Interfet, mendarat di wilayah tersebut. Kedatangan pasukan Selandia Baru menambah kekuatan dan jangkauan operasi Interfet, khususnya dalam pengamanan wilayah-wilayah rawan serta jalur distribusi bantuan kemanusiaan. NZDF dikenal berpengalaman dalam misi penjaga perdamaian dan segera dikerahkan untuk melaksanakan patroli, pengamanan fasilitas penting, serta mendukung upaya penegakan ketertiban bersama pasukan internasional lainnya. Kehadiran mereka semakin menegaskan komitmen komunitas internasional dalam menstabilkan situasi keamanan dan mendukung proses transisi Timor Timur menuju kondisi yang lebih aman dan terkendali. Sehari kemudian, pada 1 Oktober 1999, pasukan Interfet yang berasal dari unsur Gurkha Nepal melaksanakan operasi keamanan di wilayah Manatuto. Dalam operasi tersebut, pasukan Gurkha dilaporkan melucuti senjata sejumlah gerilyawan Valentil di sekitar pos Manatuto. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya Interfet untuk menurunkan eskalasi ketegangan dan mencegah terjadinya bentrokan bersenjata di wilayah yang masih rawan konflik. Berdasarkan laporan operasional International Force for East Timor, Interfet, pada hari yang sama pasukan Interfet melakukan serangkaian operasi keamanan di berbagai wilayah Timor Timur.
Operasi ini mencakup penyisiran dan penegakan keamanan di sejumlah titik strategis, termasuk Manatuto, Balibo, dan Batu Gade, yang sebelumnya kerap menjadi lokasi aktivitas kelompok bersenjata. Laporan tersebut menyebutkan bahwa dalam rangkaian operasi darat itu, pasukan Interfed melakukan penahanan terhadap 2 anggota Valintil serta 4 anggota milisi. Meskipun lokasi penahanan tidak dijabarkan secara rinci dalam ringkasan laporan, disebutkan bahwa unsur pasukan Filipina saat itu tetap beroperasi di wilayah Manatuto dan Vikeke sebagai bagian dari pengamanan sektor timur. Walaupun laporan operasional mengonfirmasi adanya penahanan personel bersenjata dan penyitaan senjata dalam operasi stabilisasi tersebut, detail spesifik mengenai insiden pelucutan senjata terhadap gerilyawan Valintil di dekat pos Manatuto tidak dijelaskan secara terperinci. Namun demikian, rangkaian operasi ini mencerminkan fokus utama Interfed pada periode tersebut, yakni memulihkan keamanan dan ketertiban pasca referendum melalui pelucutan senjata terhadap seluruh kelompok bersenjata, baik yang pro kemerdekaan seperti Valintil maupun kelompok milisi pro-Indonesia, guna menciptakan situasi yang lebih aman dan terkendali di Timur Timur. This blood is our friend is blood, yeah. And because they have killing our friend here, and so they beat them and killing them, and also after that they want to sorry because we don't want to apologize you because you are independent people. So now we must killing you. And they say like that for them. This is the military? Yes, it is said from the Indonesian military here. Pada 4 Oktober 1999, dukungan internasional terhadap upaya pemulihan keamanan di Timor Timur semakin diperkuat dengan kehadiran pasukan dari Singapura dan Brasil yang tergabung dalam pasukan internasional untuk Timor Timur, Interfed. Satuan tugas multinasional ini dibentuk untuk memulihkan perdamaian dan stabilitas keamanan setelah wilayah tersebut dilanda kekerasan luas pasca referendum kemerdekaan tahun 1999. Angkatan bersenjata Singapura mengirimkan pasukan dan sejumlah aset penting, termasuk kapal pendarat amfibi RSS Excellence, RSS Intrepid, dan RSS Perseverance. Kapal-kapal ini berperan dalam pengangkutan pasukan, logistik, serta bantuan kemanusiaan. Personel SAF tidak hanya terlibat dalam operasi Interfed, tetapi juga melanjutkan peran mereka dalam misi-misi PBB berikutnya, yakni United Nations Transitional Administration in East Timor, UNTAID, dan United Nations Mission of Support in East Timor, UNMISET. Pada saat yang sama, Brasil juga menjadi bagian dari kekuatan multinasional Interfed sebagai salah satu dari 22 negara penyumbang personel. Kontribusi Brasil diwujudkan melalui pengerahan polisi militer Brasil, Brazilian Military Police, yang diberi tanggung jawab pengamanan di sejumlah objek vital. Pada awal Oktober 1999, mereka mengambil alih pengamanan beberapa fasilitas penting di Dili, termasuk pembangkit listrik PLN, guna memastikan kelangsungan pasokan listrik dan mendukung pemulihan aktivitas sipil. Keterlibatan pasukan Singapura dan Brasil semakin menegaskan sifat internasional Interfed, serta komitmen bersama komunitas global dalam membantu Timor Timur melewati masa transisi menuju stabilitas dan perdamaian. Pada 10 Oktober 1999, di tengah suasana genting pasca referendum kemerdekaan Timor Timur, sebuah insiden bersenjata terjadi di jembatan perbatasan Motain.
Saat itu, wilayah tersebut berada dalam fase transisi yang rawan ketika pasukan Indonesia secara bertahap bersiap meninggalkan Timor Timur. Sementara pasukan internasional untuk Timor Timur, Interfed, mulai mengambil alih tanggung jawab keamanan. Insiden bermula ketika patroli Interfed yang dipimpin Australia bergerak di sekitar kawasan perbatasan. Dalam situasi yang syarat ketegangan dan minim kejelasan garis batas di lapangan, terjadi kesalahpahaman antara kedua pihak. Ketegangan tersebut dengan cepat berubah menjadi baku tembak singkat antara pasukan Interfed dan aparat Brimob Polri Indonesia yang berjaga di pos Motain. Baku tembak berlangsung sekitar 8 menit. Dalam peristiwa itu, seorang anggota Brimob, Harada Ari Sudibyo, gugur akibat tembakan, sementara seorang warga sipil dilaporkan mengalami luka. Insiden ini sempat memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik bersenjata di wilayah perbatasan, mengingat kondisi keamanan saat itu masih sangat rapuh. Namun situasi kritis tersebut berhasil diredam sebelum berkembang lebih jauh. Seorang perwira TNI, Leda Infant Erwin Egi, mengambil inisiatif untuk turun langsung ke lapangan dan menjalin komunikasi dengan Komandan Peleton Interfed. Melalui pendekatan persuasif dan negosiasi cepat, kedua pihak akhirnya sepakat menghentikan tembakan dan menahan diri. Insiden Motain menjadi salah satu gambaran nyata betapa rentannya situasi keamanan di masa transisi Timor Timur. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kesalahpahaman kecil di tengah ketegangan tinggi dapat dengan mudah berubah menjadi bentrokan bersenjata, sekaligus menegaskan pentingnya peran komunikasi, kendali emosi, dan kepemimpinan lapangan dalam mencegah eskalasi konflik yang lebih besar. Okay, jangan tembak. Put the weapon down. Tell him to put the weapon down. Stop. Put the weapon down. Kasih senjata di bawah. Watch that Blake, get a beat on him. Do not fire on him unless he points at you. A 3-2, this is a 3-9. Stop. Course line. 6-9 is talking with them elements now. And you should laugh when you get to break all that. Pada 12 Oktober 1999, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Jenderal Wiranto, berangkat ke Timor Barat untuk meninjau lokasi yang diklaim sebagai tempat pasukan penjaga perdamaian Australia menewaskan seorang perwira khusus Indonesia. Wiranto menyalahkan pihak Australia atas insiden tersebut, namun menawarkan pelaksanaan patroli gabungan guna mencegah terulangnya insiden penembakan serupa di masa mendatang. Militer Indonesia telah memperkuat wilayah perbatasan Timor Barat dengan Timor Timur. Selain itu, Panglima TNI juga memperlihatkan sejumlah senjata yang disita dari milisi pro-Indonesia. Wiranto membantah bahwa pasukannya memberikan bantuan kepada kelompok milisi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas menyatakan akan menyampaikan protes kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait baku tembak antara pasukan Australia dan Indonesia. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa salah satu anggota polisi khususnya tewas di Timor Barat, namun Australia membantah telah melanggar wilayah perbatasan. Ratusan anggota milisi anti kemerdekaan dilaporkan berkumpul di sisi Timor Barat perbatasan, dan sebagian di antaranya mengaku sedang mempersiapkan perang gerilya melawan pasukan yang mendapat mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebanyak 16.000 pasukan Indonesia kini telah ditarik dari Timor Timur dan hanya menyisakan 2 batalion yang dijadwalkan akan meninggalkan wilayah tersebut paling lambat pada bulan November. Jenderal Wiranto mengatakan, "Kami yakin pasukan Australia telah melakukan kesalahan besar karena mereka memasuki wilayah Indonesia tanpa izin dan tanpa kerjasama. Mereka masuk ke sini dengan sikap yang bermusuhan. Saya sangat sedih karena 1 anggota pasukan kami tewas dan 2 lainnya mengalami luka dalam kejadian ini. Insiden ini dapat diselidiki oleh sebuah komisi internasional. Pasukan kami juga mengajak Interfed untuk melaksanakan patroli gabungan di wilayah dan sepanjang perbatasan,
Harus ada kerjasama dengan Interfaith, tegas Jenderal Wiranto, Panglima TNI. To invite Interfaith to carry out joint patrol operation in the border. They must make a cooperation and coordination with Interfaith. Hormat, jangan. Waktu dapat masih itu. Dapatnya masih tajam. Masih tajam waktu kita dapat. Kita itu kan. Iya. Ini lagi ini apa ini? Cis ini, Pak. Kenangan satu-satu boleh. Ini Pak, pistol. Ada di There is, of course, the fact that anything General Laurento would say we would study very seriously. Possible that 150 militia fighters have managed to penetrate your defences along that border and are now active in East Timor. Your information is from where, please? Pictures filed by Associated Press Television. And those, they have a Lakeisha... Are you aware of those reports? No, I'm asking you for your information. They have pictures of Lakeisha in them, do they? That's my understanding. Yep. Well, an interesting question, but the answer is that there is an Interfaith element, a strong Interfaith element at Lakeisha, which has been there for some time. This claim is plainly rubbish. So you're saying that they're nowhere near Lakeside? I'm saying that they were not photographed in Lakeisha. What if they're outside Lakeside? I mean, if they're in That's a East good Timor? question. We'll be looking for them. You are conducting operations to... We've been down there for ages and we continue to conduct operations, and I just would like you all to see this in the context that these reports come not from here in East Timor, they come from another place. So I would like you to judge all these reports along those lines. How many Indonesian reporters are there here today? There are none. Carry on. Was there any sighting of them at all? Are you saying that they've not been sighted, no militia in that area, in those numbers, that Eureka wasn't anywhere near there? I'm saying that those reports don't appear to have any foundation just due to the logic of our known activities in Lakeisha, the numbers of troops we have there. So the absolute claim that Mr. Gutierrez and any other group stood in Lakeisha and were able to be filmed seems patently false. Outside. It was Lakeisha region, it was not Lakeisha land. Yes. Yeah, Adam Bua is reasonably close to Lakeisha as well. Are you confident it's nowhere in East Timor? No, of course I can't be confident because of the length of the border and the fact that you can conduct operations across that border because of the terrain. It is not impermeable. I'm just saying that the absolute claim of people standing in, or if you like, just outside Lakeisha, seems to be quite false. There are reports made. Saya ingin bertemu langsung dengan saudara-saudara sekalian. Kita menyelesaikan persoalan kita. Tapi dia keliru, dia datang. Penarikan terakhir militer Indonesia dari Timor Timur berlangsung pada 31 Oktober 1999, sekaligus menandai berakhirnya kehadiran militer Indonesia di wilayah tersebut setelah lebih dari 2 dekade.
Langkah ini merupakan bagian dari proses pasca referendum 30 Agustus 1999, ketika mayoritas rakyat Timor Timur memilih kemerdekaan. Situasi keamanan yang memburuk setelah pengumuman hasil referendum mendorong keterlibatan komunitas internasional melalui pengerahan pasukan internasional untuk Timor Timur Interfaith pada akhir September 1999. Seiring pengambilalihan tugas pengamanan oleh Interfaith, pasukan Indonesia secara bertahap ditarik ke wilayah Timor Barat. Proses tersebut berjalan hingga akhir Oktober 1999 dan diakhiri dengan penarikan total unsur militer Indonesia. Meski demikian, pada masa transisi awal masih terjadi insiden terbatas. Memasuki tahun 2000, Timor Timur sepenuhnya berada di bawah administrasi transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNTA-ET) yang bertugas menyiapkan pemerintahan sipil dan fondasi kenegaraan. Tahapan ini akhirnya mengantarkan wilayah tersebut menuju kemerdekaan penuh pada 20 Mei 2002 sebagai Republik Demokratik Timor Leste. Tunjukkanlah hatimu kepada tiada pilihan, kita pasti menang. Janji-janji kita pada kurang tujuh demi tekad kita di medan latihan negara derita. Musuhnya gentarlah, biarlah, 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 biarlah. Kemarin Bapak serang kita. Saya sebagai Banjar, saya sangat bangga karena keputusan itu merupakan suatu kepercayaan bagi saya sebagai seorang Banjar dan prajurit saya seluruhnya, karena tugas ini tidak ringan. Satu topik Paskas dan satu topik Brimob yang nanti akan informasi dan berita-berita untuk kalian. Menyerahkan kewenangan atas kendalian kepada bawahan kita loyal apa yang diputuskan oleh komando atas bahwa Timor Timur harus dimerdekakan, berarti kita harus menerima dengan ikhlas.